Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila musannifina al-kitab jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lillahi sya'udillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nawalahu sikina. Wa idza nawalahu lan nalikane ngelungaken itu ya mengulurkan, memberikan maksudnya. Ngelungaken sapa muta'allim ing syekh sikinan ing pisau. Sikinan ing pisau fala yusawwibu moko ojo ngarahaken, ojo mengarahkan sapa muta'allim ilaihi ing syekh ilaihi maring syekh safaratiha ing arah landepe sikinan. Ya, kadang-kadang kita memberikan sesuatu itu, memberikan kepada guru itu kan bisa bermacam-macam. Memberikan kitab, kemarin begini caranya memberikan, termasuk mungkin suatu ketika kita memberikan pisau, ya, kepada guru, maka hendaknya murid tersebut tidak mengarahkan arah tajam atau arah lancipnya pisau itu kepada gurunya. Caranya ya apa? Sing diarahkan kepada gurunya itu gagange pisau itu. Jangan gagangnya kamu pegang, lincipe mbok arahno nang ngene guru. Monggo Pak Haji Najib. Iku kate anu iku ya, ngancam jenenge. Jadi di sing landhep iku sampean golek, sampean cekeli, sing gagange monggo Pak Haji. Lah ngono sing sopan. Wis ngekekno dicekeli gagange sing landhep iku koyo wong kate ngerampok tenan. Ya jadi itu ya. Nyoh, wah itu ya. Karo gurune nyoh ya jangan yang sopan. Monggo. Jadi ada adabnya. Dan ini kan tidak dibahas di di pelajaran-pelajaran yang lain. Karena bagi terutama mungkin orang-orang modern, orang-orang barat itu kan nggak begitu penting tata cara adab seperti ini. Bagi mereka itu sing penting dadi wong apik, dadi wong jujur, iku wis perkara ngono-ngono iku sing sepele-sepele ngono iku gak di. Kita ada adabnya, harus dengan tangan kanan ya. Mengawali satu dengan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri dulu, mlebu kamar mandi kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Itu kan ono adab kita ini. Tapi bagi orang modern gak penting.
Ya, begitu itu tidak penting. Ya. Lah kita kenapa adab? Karena ada ajaran dari Kanjeng Nabi. Kita ingin bukan hanya sekedar apa, bukan hanya sekedar melakukan itu, tapi kan ada fadilahnya, ada keutamaannya, ono ganjarane. Ya. Jadi mendahulukan kanan dan kiri itu ono tata carane. Tapi bagi orang yang bingung kadang-kadang mana kaki kanan, mana kaki kiri juga bingung nek wong tuwek-tuwek ngono iku ya. Ya, akhirnya mencolot. Ya jadi itu mlebu bareng sikile ya timbangane bingung. Nah, jadi itu walani sobaha lan ini walani sobaha lan ora gagangi sikinan wayadahu ya wayaduhu hale utawi tangane muta'allim ya hale utawi tangane muta'allim iku qayyidatun ya gegem ya alas safari ya alas safari ing atase arah landhep ya. Jadi rupanya misalnya ini pisau ya. Jadi ternyata kalau ini lincipnya, ini gagangnya, ternyata tidak begini juga tidak begini, tapi ternyata miring arah landepnya ke kita. Ya, jadi dalam keadaan begini, supaya tidak membahayakan guru nih. Ya. Bal balik aradha ya. Malangaken sapa muta'allim ing sikinan. Nah, jadi posisinya begini, bukan begini, tapi begini ya. Aradha ngalangaken ya. Jadi di kampung ini jenenge malang ya. Ya, jadi bukan lurus, bukan tapi dalam kondisi malang, dalam keadaan malang. Bal-balik aradha malangaken sapa muta'allim ing sikinan wa haddu safariha ya hale utawi batas landhepe sikinan iku ila jihadihi maring arai muta'allim ya qabidan ya qabidan hale gegem ya ala tarafin nisabi ing atase ya pucuke gagang. Nah, jadi dalam keadaan gegem atas pucuke gagang. Nah, jadi kalau ini gagangnya, nah, jadi digegem arah tajamnya ke arah kita, arah yang tumpulnya ke arah guru. Ya, jadi begitu. Mimma saking barang yali kang nyandingi apa ma ya al-fasla ya ing pemisai gagang al-fasla ing pemisai gagang jailan hale wong kang dadekaken jailan hale wong kang dadekaken nisabaha ing gagange sikinan ala yaminil akhidi ya ala yaminil akhidi ing atase ya tangan tengene wong kang ngalap. Jadi pokoknya diusahakan supaya mempermudah, tidak membahayakan ya, karena pisau itu kan benda tajam ya. Dan
ketika memberikan itu bagaimana carane diatur supaya guru itu gampang oleh nampani ngono lho. Ya. Jadi gimana caranya guru itu gampang oleh nampani. Walaupun mungkin ini jarang-jarang kan. Mungkin kamu semua itu jarang atau mungkin tidak pernah memberikan pisau kepada gurunya kan. Tapi ini tidak tertutup kemungkinan terjadi kan begitu. Nah, kalau sudah begitu ya harus tahu adabnya. Ya, mungkin gurunya mau ngupas mangga ya atau buat apa, tapi jarang sih di sini. Nah, biasanya ya di kantor. Kalau di kantor kan nggak ada murid ya, tetapi ini kan ilmu saja namanya, ilmu saja. Nanti kalau satu saat ya mungkin bisa dipraktekkan ya. Nah ini jadi karena akhlak itu sebenarnya bukan ilmu ya. Akhlak itu bukan ilmu, akhlak itu praktek, akhlak itu aplikasi ya, pengamalan ya. Jadi ini hanya sekedar pengetahuan, tetapi tidak akan ada gunanya kalau hanya sekedar pengetahuan. Jadi harus diamalkan ya. Jadi itu wa inna walahu lan lamun ngelungaken sapa muta'allim ing syekh sajadatan ing sajadah yusolli kang salat sapa syekh alaiha ing atase sajadatan nasaroha moko beber sapa muta'allim ing sajadatan awalan ing dalem awali. Nah, kalau yang pisau tadi seperti itu, maka ketika seorang murid itu memberikan sajadah, ya misalnya gurunya mau sholat, kemudian butuh sajadah, maka ketika kalian itu memberikan sajadah, tidak diberikan dalam keadaan terlipat, gurune kon beber dhewe, ya, tetapi langsung digelarno, ya. Jadi digelarkan supaya guru tinggal mancik, ya, di atas sajadah tersebut, jadi tidak perlu repot. Ya, digelarkan mana yang apa istilahnya posisi sajadah yang benar dan sebagainya, itu penting. Ya. Jadi tidak dalam keadaan terlipat. Ya. Wal adabu utawi adab wal adabu utawi adab iku ayyafrisaha yento ngelemeaken sapa muta'allim ya ing sajadah iku ayyafrisaha yento ngelemeaken sapa muta'allim ing sajadah huwa ya muta'allim ya huwa ya muta'allim inda qasdi dzalika ing dalem nalikane ngarepaken ya sapa syekh dzalika ya ing mengkono-mengkono salat inda qasdi dzalika ing dalem ngarepaken sapa syekh ing mengkono-mengkono salat. Jadi hendaknya sajadah itu digelar, dibeber ketika guru memang hendak sholat. Jadi jangan dibeber terlalu lama. Jadi ketika hendak sholat langsung digelarkan. Sebab nanti kalau gurune gurung ono wis mbok gelar nanti terus diijak-ijak wong ya.
dianu kucing ya. Kan tidak tertutup kemungkinan supaya tidak terlalu lama. Jadi carane apa ngelipet sajadah itu juga harus tahu nanti. Ya, selama ini kan kita itu ngelipet sajadah itu yang penting dilipat. Ya. Jadi kalau ngelipet sajadah itu ya. Jadi seperti ini karena ini sajadah ya. Nah, ini untuk kepala, yang ini untuk kaki. Nah, supaya gampang itu jangan ngelipetnya itu kepala di pedokno kaki. Jadi terus ngelipetnya begini, jangan. Tapi ngelipetnya itu begini, ya. Nah, jadi kepala tetap ketemu kepala, kaki tetap ketemu kaki. Baru setelah begini terus dilipat begini. Supaya apa? Kaki ini kan ya awake dhewe mlaku anu ngidak debu, ngidak apa itu ya. Nah, itu kemudian kalau ngelipetnya tadi seperti tadi ini kaki ya, yang tempat menginjak kaki itu terus kita lipat di sini. Nah, nanti bisa jadi bekas-bekas kaki itu nempel-nempel di sini. Ya, nempel di sini. Apalagi sekarang musim pandemi, akhirnya wahing ya. Ya, jadi didik bersin ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika ini tempat kepala, ini tempat kaki, kemudian kita ngelipatnya begini, jadi antara tempat kepala, tempat sujud dengan tempat kaki itu tidak bertemu. Jadi setelah itu begini, baru dilipat begini, nggak ketemu sajadah itu antara kaki dan kepala. Selama ini kan kita nggak mikir, ya, pokoknya anggar dilipat ngono ae. Padahal menurut kesehatan dan sebagainya itu seharusnya begitu, ngono loh. Ya. Jadi ada tata caranya. Lah kalau serban bagaimana? Kadang-kadang kan kita ini enggak pakai sajadah tapi pakai serban. Ya sampean titik biasanya kan ada cap ya, ada label. Nah, itu mungkin yang ada label itu khusus buat kaki, sehingga yang tidak ada labelnya itu untuk kepala. Jadi tinggal podo akhirnya nanti. Ya. Jadi akhirnya nanti sama, karena yang enek label capnya merek itu kita buat khusus untuk kaki, yang tidak ada mereknya. Kan ada tuh serban itu kan mesti ono merek ya, ono kain kecil itu ya. Nah, itu buat penanda ya. Lu ngono ono carane. Nah, itu ya. Wala yajlisa lan yen ta ora lungguh sapa muta'allim. Wala yajlisa lan yen ta ora lungguh sapa muta'allim bi hadratis syekh ing dalem ngarepe syekh. Bi hadratis syekh ing dalem ngarepe syekh. Ala sajadatin ing atase sajadah ya, wala yusalli ya, lan wala yusalli lan yen ta ora salat sapa muta'allim alaiha ing atase sajadah ya, illa kejaba idza kana nalikane ono apa al makanu panggonan iku ghaira tahirin ora suci aw yahtaju utawa butuh sapa muta'allim ilaiha maring sajadah li udrin krana udzur ya, jadi jangan duduk di hadapan syekh ya, di atas sajadahnya syekh, dan jangan sholat di atasnya. Ya, apalagi itu sajadah, walaupun itu sajadahmu ya, walaupun karena kadang-kadang kalau kita sholat, ya, misalnya saya sholat di masjid Tebuireng misalnya, saya nggak bawa sajadah, nggak bawa serban, tiba-tiba ada anak atau ada ustadz yang tahu saya sholat itu terus langsung gelarkan
gelarkan sajadahnya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika gurunya masih ada ya jangan terus diambil. Ya, misalnya saya baru assalamualaikum kemudian ditarik aja sajadah ya. Tarik aja. Soalnya ndang mulai kan ya, balik ke kamar ya tunggulah sampai selesai ya. Itu malah nggak sopan itu. Koyoke sopan tapi gregetno. Mungkin gurung takut salam wis ditarik sajadah ya. Jadi tidak kecuali ya, ketika ada alasan ya, ada alasan yang memaksa. Misalnya alasannya itu adalah karena tempatnya ini nggak suci ya, yang suci ya hanya di sajadah itu saja ya sudah, mau nggak mau ya harus begitu ya. Wa idza qoma lan nalikane ngadeg sapa asy-syaikhu syekh ya. Wa idza qoma lan nalikane ngadeg sapa as-syaikhu syekh badaro maka age-age maka cepet-cepet sapa al-qaumu qaum ya, jamaahnya itu ila akhdhi sajadati maring ngalap sajadah ya. Wa ilal akhdi lan maring ngalap biyadihi kelawan astane syekh, kelawan tangane syekh. Nah, jadi ketika gurunya itu berdiri, maka sudah ada ya siap. Ketika gurunya sudah melangkah, baru kemudian sajadahnya diambil. Jadi gurunya cik ngadeg nek nukuri sajadah ditarik ayo ya salto gurunya nanti ya. Jadi itu ya. Nah, jadi ketika sudah melangkah keluar, tidak menginjak sajadah lagi, baru diambil dengan cepat. Ya, kemudian pernah nek gurune kalau yang namanya syekh itu umumnya kan umurnya tuwek-tuwek ngono lho. Nah, maka dituntun, dicekel tangane ya. Kayak misalnya Syekhona Maimun Zubair misalnya, Mbah Mun itu usianya kan waktu masih sugeng sudah 90 tahun lebih. Jadi kalau berdiri, kalau jalan itu ya ada yang gojei lah. Jenenge wong sepuh itu ya, namanya orang tua ya jadi itu untuk menjaga. Nah, jadi itu au adudihi utawa ya kelawan lengene syekh ya. Lengan itu yang maksudnya bukan lengannya yang dipegang ya, tangane maksudnya itu. Jadi sing sampean goceki lengene tok ngene malian ya, jadi itu ya. Ya ini kalau anu bahasa itu ya maksudnya itu ya lengan tangan itu kan kita ini lengan tangan itu ya tangan maksudnya. Jadi ojo lengan malah baju nih sing digoceki ya. Ngapunten ditarik ngene ya kaya wong kiple ngono gurune ya, jadi itu. Jadi maksudnya begitu ya. Ini taja lamun butuh ya. Ini taja lamun butuh sapa syekh ilaihi maring ahdi ya, ilaihi maring ahdi wa ila taqdimi na'lihi lan maring ya ngajoaken sandale syekh di pasno ditatakno sandale ya. Guru dulu Mbah Hasyim itu konon ketika Syekhona Khalil ya, Syekhona Khalil itu pernah ngaji sama Mbah Hasyim ya, ngaji di Tebu Ireng. Nah, beliau rebutan. Jadi Syekhona Khalil dan Mbah Hasyim ini rebutan apa? Rebutan natakno sandal. Ini kan contoh yang luar biasa. Bahkan Syekhona Khalil itu tidak ingin dianggap sebagai santri.
Ya. Karena sekarang saya yang mondok di sini, panjenengan itu kiai saya. Tapi Mbah Hasyim juga enggak terus anu gitu enggak. Tapi beliau dawuh tidak kiai, panjenengan ini adalah kiai saya dulu, kiai saya yang sekarang, dan kiai saya selamanya. Jadi beliau tetap seperti itu, Mbah Hasyim itu. Jadi tidak mau kemudian jadi orang yang sombong enggak. Ya. Sampai krono kepingin ngormati gurune iku Mbah Hasyim itu ya matur ke Syekhona Khalil. Pokoknya ndak boleh masak sendiri, masak sudah disiapkan nanti daharannya. Ndak boleh nyuci sendiri, nanti biar ada yang nyucikan. Jadi Mbah Hasyim itu kepingin nyucekno. Tapi Syekhona Khalil tetap ndak mau. Ndak, saya di sini santri. Panjenengan kiai saya. Akhirnya ya wis dirayu ngono gak gelem, akhirnya ya Mbah Hasyim ya ngotot. Ya sudah, kalau panjenengan memang ngaku ya jadi santri saya, maka namanya santri itu harus manut sama kiainya. Panjenengan tidak boleh masak, tidak boleh nyuci, harus manut sama kiainya. Akhirnya Syekhona Khalil tidak bisa ngomong. Ya apa ya, santri kan kudu manut. Ya. Nah, jadi begitulah adabe kiai-kiai zaman biyen itu nek kepingin ngurmati itu luar biasa. Dan Syekhona Khalil, Mbah Hasyim ini adalah kiai se-Indonesia gitu loh. Nah sekarang ini kan jarang, ya, jadi jarang sekali. Makanya ya kita harus menjadikan mereka beliau-beliau itu sebagai toladan. Ya, jadi bagaimana rendah hatinya, bagaimana tawaduknya. Ono kiai di Caruban Madiun ini, sebut saja kiai ini namanya Saidi lah, sebut saja itu. Ya. Lah orang-orang di kampungnya itu nggak mengenal beliau sebagai kiai, tahunya itu beliau ini bekerja sebagai pencetak batu bata, sehingga dipanggilnya itu Cakdi, Kangdi begitu. Padahal dia kiai dan gurunya dan muridnya ndak macam-macam. Muridnya itu cuma 4, santrinya itu cuma 4. Salah satu santrinya diantaranya adalah Gusmi dari pelosok Kiai Hamim Jazuli. Kenapa kok tidak ada orang yang mengenal beliau itu sebagai mengenal Cakdi itu sebagai kiai? Karena beliau kalau ngaji jam 12 malam, ngaji tafsir Jalalain, ngaji Al-Hikam, sing melok iku mek 4. Santrine iku termasuk Gusmi itu. Alim. Ya. Muridnya wali-wali ngono. Tapi orang tidak mengenal. Saking apa nih? Saking kepingine gak dikenal oleh manusia. Ya, itu. Padahal alim ngaji ini luar biasa, hebat kitab-kitabnya. Tapi tetap ditutup. Nah, sekarang ini kan kiai-kiai kan nom-nom, kadang-kadang gak patah iso ngaji, isone baru antum ana khair ngono ku wis di-share nang gone media sosial loh, ya. Instagram, Facebook, Twitter. Padahal kiai isone ya ustad nom-nom baru khair tak isone ku tersebar di dunia dan akhirat ya, jadi itu ya. Padahal Mbah Di kumang alim tapi beliau tidak dikenal. Luar biasa. Saiki khair iso niku wis di-share. Takut iso share ngono ae wis wala Twitter-e buak. Ya. Itu. Illam yasukka lamun ora ngabot
ngabotaken ya, tidak memberatkan apa dzalika mengkono-mengkono ahdi wa takdim ya. Apa dzalika mengkono-mengkono ahdi wa takdim ya, jika tidak memberatkan maka ya dilakukan ngalap dan ngatur sandal itu tadi. Alas sayhi ing atase syekh. Wayak siduna lan nyejo sapa kaum, wayak siduna lan nyejo sapa kaum bidzalika kelawan mengkono-mengkono, bidzalika kelawan mengkono-mengkono ahdi lan takdim kullihi ya sekabehane dzalik ya, kullihi ya sekabehane dzalik at-taqarruba ing marek mendekatkan diri ilallahi maring Allah wa talaba ridho syekhi lan golek ridhone syekh. Nah, jadi lakukan itu semua semata-mata niatnya mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhone syekh. Orang itu nek iso oleh ridho, baik ridhone Gusti Allah ya, ridhone guru, enak wis. Ya. Enak. Dekat dengan guru. Saya dulu ketika mondok itu ya sebenarnya di Pondok Salaf ya, di Malang itu ya, waktu saya kuliah itu ya mondok biasa sebenarnya ya, tidak diistimewakan. Tapi saya ini dekat dengan guru gara-gara apa? Karena saya ini waktu itu juga mengabdi jadi khotim, jadi sopir ya. Jadi saya ini nderekno kiai saya itu kemana-mana ya. Jadi tentu satu hal yang sangat luar biasa perasaan ini nek cidek karo kiai iku mana bagian nyopir seneng ngono. Iso lunga-lunga ya. Sementara murid-murid santri-santri yang lain kan ya sendekem main nang pondok lah. Saya ini karena kadang ke Surabaya, kadang ke Sidoarjo karena apa mertuanya kiai saya itu rumahnya Sidoarjo, jadi kadang derekno ke apa mertua dan sebagainya itu seneng ya, apalagi kalau kiai itu ngejak bunyai, wah ya, tambah seneng ya. Apa maneh ngejak ning-ning iku, wah tambah seneng luar biasa ya. Ya. Pokoknya mantap lah ya, jadi supir istimewa. Santri-santri jarang yang bisa melihat wajah ning-ning itu. Nek gak supir gak iso. Untung saya jadi supir ya, jadi itu ya. Ya, itu ya. Ya kadang-kadang ya apa? Saya nyupir kan harus konsentrasi ke depan, sementara ning-ning kan di belakang ya. Tapi kan kita ini orang cerdas ya, jadi itu ya. Spionnya tak utar-utar gitu ya. Spionnya tak puntir-puntir gini. Ya kiai takok, enten apa kok mboten kirang pas spionnya ya, jadi itu ya. Kurang pas posisi ini, padahal kepingin delok ning glung ya, jadi itu ya. Nah, jadi santri ya kudu pinter. Alhamdulillah barokah ya, jadi barokah. Paling enggak nek nderekno kiai itu supir ya oleh berkat. Ya kadang disangoni, Masya Allah barokah ya. Makanya sekarang ini ada perkumpulan SK ya, sopir kiai se-Indonesia ya. Jadi ada organisasinya itu. Ya, pokoknya mobil nek di belakangnya ada stiker SK itu berarti sopir kiai. Ada organisasinya itu. Jadi sopir kiai sak Jawa Timur ini kenal kabeh. Ya. Ya mungkin ada Rois Suriahnya juga itu sopir-sopir itu ya. Nah, luar biasa. Ya. Jadi itu ya, fakot kila moko teman-teman diucapaken ya, arbaatun utawi perkara papat
utawi perkara papat iku layak napu ora ngremehaken ya. Sapa asyarifu wong kang mulya minhunna saking arbaatun wa ingkana senajan ono sapa asyarif iku amiron ya pemimpin. Ada 4 perkara yang tidak akan diremehkan oleh seseorang walaupun seseorang itu adalah pemimpin ya. Qiyamuhu rupane ngadeke syarif ya, min majlisihi saking majlisi syarif li abihi krono ngurmati bapake syarif. Yang pertama ketika orang tuanya datang walaupun dia adalah orang yang mulia maka berdiri menghormati ayahnya. Ya, itu. Wa khidmatuhu lan oleh melayani syarif ya li alimin maring wong alim yata'allamu kang belajar sapa syarif minhu saking alim. Yang kedua melayani guru di mana dia belajar, pernah belajar. Seperti tadi Mbah Hasyim melayani Syekhona Khalil. Padahal waktu itu Mbah Hasyim itu sudah sangat dikenal sebagai orang besar. Ya, kiai besar, sudah bergelar Hadratus Syekh. Ya, tetapi beliau tetap berkhidmah kepada gurunya. Ya. Wasu'alu lan takon ya amma saking barang la ya'lamu kang ora ngerti sapa as-syarif. Bertanya tentang sesuatu yang tidak tahu. Nah ini kadang-kadang kita ini gengsi, malu bertanya dan sebagainya. Apalagi kalau sudah pemimpin itu malu kita ini bertanya, gengsi. Padahal bertanya itu tanda kecerdasannya, bukan tanda kebodohannya. Ya. Wa khidmatuhu lan oleh nglayani asyarif. Wa khidmatuhu lan oleh nglayani syarif li dhaifihi maring tamune asyarif dan melayani tamu. Tidak pernah diremehkan oleh orang yang mulia walaupun dia itu seorang pemimpin. Maka senang ketika ada tamu datang karena kita yakin bahwa tamu datang itu membawa rizkinya sendiri ya. Wa idza masya wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad